Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Masjid Gede Kauman, di mana Masjid Gede Kauman ini kaitannya sangat erat dengan konsep Jawa Islam. Masjid Gede Kauman ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan juga Kiai Fakih Ibrahim pada tanggal 29 Mei 1773 Masehi. Sedangkan perancang arsitektur dari Masjid Gede Kauman ini adalah Kiai Wiryo Kusumo. Masjid Gede Kauman ini merupakan lambang dari Kerajaan Mataram Islam, yang mana Kerajaan Mataram ini merupakan kerajaan yang bercorak Islam dan juga masih mengembangkan nilai budaya Jawa, di mana ditandai dengan pembangunan Masjid Gede ini yang tata ruangnya masih sesuai dengan pusat pemerintahan Jawa pada zaman dahulu. Masjid Gede ini berada di arah barat alun-alun utara dan juga barat daya dari Pasar Beringharjo. Masjid Gede ini mempunyai 3 tajuk dengan 3 tingkatan tajuk. Tingkatan yang pertama itu menandakan bahwa manusia itu harus bersikap baik terhadap duniawi, yaitu bersikap baik sesama manusia dan juga alam. Lalu tingkatan yang kedua itu merupakan keseimbangan antara manusia dan juga hubungan manusia dengan manusia, atau hubungan manusia antara dunia dan juga hubungan manusia dengan akhirat. Lalu tajuk yang ketiga, yang paling atas, yang semakin mengerucut, mengartikan bahwa manusia mulai jauh dari dunia atau lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana 3 tajuk ini dalam istilah Islam disebut dengan hablum minanas, yang artinya hubungan manusia dengan manusia, dan juga hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Gede Kauman ini memberikan simbol bahwa Sultan sebagai penguasa kekuasaan atau Senapati Ingalaga juga merupakan khalifah dari Allah, yaitu Sayyidina Khalifatullah, sehingga masjid ini merupakan keseimbangan antara kekuasaan dan juga agama bagi Sultan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada refleksi kemarin dari kalian ada yang menanyakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Di belakang saya adalah Masjid Gede Kauman. Disinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1897 ya. Itu beliau ya sepulang dari Arab Saudi, sepulang menimba ilmu juga. Dengan ilmu falaknya, ilmu hisabnya, beliau menyadari bahwa arah kiblat dari Masjid Gede Kauman ini ternyata kurang lurus gitu ya. Tadi kiblatnya harus digeser beberapa derajat supaya menuju ke Ka'bah ya, berkiblat ke Ka'bah. Karena kalau sesuai dengan bangunan, maka bangunan Masjid Gede Kauman ini itu arahnya ke Afrika. Pada saat itu beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak gegabah ya di dalam untuk meluruskan kiblat seperti itu, tapi beliau mengundang 17 ulama yang lain, diundang di suraunya ya, di Musola Kidul gitu, Langgar Kidul, di tempat dia dan keluarganya. Kemudian di situ dengan 17 ulama tadi bermusyawarah bagaimana ya meluruskan kiblat dari Masjid Gede Kauman. Memang saat itu tidak ada kesepakatan ya, sampai diskusi sampai subuh tidak ada kesepakatan, sehingga memang tidak diubah langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi ada beberapa orang yang mendengar diskusi itu, beberapa hari kemudian membuat garis di Masjid Gede Kauman ini, membuat garis yang meluruskan kiblat. Dan itu memang sempat menghebohkan saat itu ya. Saat itu menghebohkan keraton karena siapa yang membuat garis yang beda ini, yang membedakan kiblat seperti itu. Kemudian garis itu dihapus. Tapi saat ini kalau kita masuk ke Masjid Gede Kauman ini ya, arah kiblat sudah diluruskan karena saat ini kan era digital gitu ya. Sehingga arah masjid pun akan mudah diketahui ya, sehingga ketika kita sholat pun akan mengarah ke kiblat. Kemudian kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu
di Masjid Gede Kauman karena beliau merupakan salah satu ulama ya. Ulama itu kalau di keraton dinamai kaum. Kaum itu ulama. Ya. Sehingga kalau Kauman ini kan Kauman Masjid Gede Kauman. Kauman itu tempat para kaum, tempat para ulama seperti itu. Sehingga memang disinilah istilahnya dari para ulama, para kaum itu memberikan masukan ke keraton. Ya keraton nanti hanya sebelah sini ya di depan kita, di depan masjid ini nanti alun-alun, ya alun-alun utara. Kemudian di sampingnya adalah Keraton Jogja. Ya nanti kita akan melihat Keraton Jogja juga, sehingga fungsi dari kaum dan raja di situ adalah memberikan nasihat kepada raja, dan juga raja di Jogja adalah disebut sebagai Khalifatullah ya. Khalifatullah itu khalifah yang menjadi pemimpin yang ada di tanah Jawa ini. Oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sebelah barat alun-alun utara yang merupakan halaman depan dari Keraton Ngayogyakarta. Dapat kita lihat di belakang bahwa Keraton Ngayogyakarta sedang masa renovasi, dan juga wilayah ini merupakan pusat kota dari Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana kita ketahui bahwa kota Yogyakarta itu terbentuk karena adanya perjanjian Giyanti antara Sri Sultan Hamengkubuwono dan juga Pakubuwono III dan Kompeni Belanda, di mana pada perjanjian Giyanti itu menyatakan bahwa Mataram itu terbagi menjadi dua, yang mana sebagian merupakan wilayah dari Pakubuwono III dan juga sebagiannya merupakan bagian dari Sri Sultan Hamengkubuwono, di mana perjanjian ini terjadi pada tanggal 13 Februari 1775. Kemudian pada perjanjian Giyanti ini juga Sri Sultan Hamengkubuwono mendapatkan gelar Raja atau Raja Sri Sultan Hamengkubuwono. Bagian wilayah yang merupakan kekuasaan dari Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono ini segera ditetapkan namanya oleh Pangeran Mangkubumi yang diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga beribu kota di Yogyakarta, di mana penetapan nama ini dilakukan pada tanggal 13 Maret 1775. Keraton Ngayogyakarta ini dibangun di pusat kota, atau pada zaman dahulu itu lurus dengan Keraton, Tugu, dan juga Merapi, di mana dipercayai bahwa posisi bangunan ini mempunyai garis lurus atau poros, karena pada zaman dahulu Sultan Hamengkubuwono sering bermeditasi di garis lurus atau poros tersebut, sehingga dibuatlah Keraton Ngayogyakarta. Dan juga Keraton Ngayogyakarta ini dibangun di antara Sungai Code dan juga Sungai Winongo, di mana pada zaman dahulu tempat keraton ini merupakan suatu rawa yang kemudian dikeringkan dan dibangun Keraton Ngayogyakarta. Pada zaman dahulu tempat keraton ini merupakan suatu tempat yang sangat strategis dari segi pertahanan pada masa penjajahan dulu. Kemudian dibangunlah Keraton Ngayogyakarta ini antara Sungai Code dan juga Sungai Winongo. Halaman depan dari Keraton Ngayogyakarta merupakan alun-alun utara atau yang disebut dengan alun-alun lor, dan juga halaman belakang dari Keraton Ngayogyakarta ini merupakan alun-alun selatan atau yang lebih dikenal dengan alun-alun kidul. Pada alun-alun selatan atau alun-alun kidul dahulu itu merupakan suatu tempat untuk menyiapkan kebutuhan yang merujuk pada hubungan antara Sri Sultan Hamengkubuwono dan juga dunia luar. Selain itu, alun-alun kidul juga menggambarkan kesatuan kekuasaan antara raja dan juga para bangsawan yang tinggal di sekitar alun-alun. Sedangkan halaman depan yang disebut dengan alun-alun utara atau yang lebih dikenal dengan alun-alun lor itu merupakan suatu tempat
bagi para prajurit untuk melakukan latihan dan juga suatu tempat para prajurit untuk melakukan atraksinya. Kemudian Sri Sultan dapat melihat atraksi dari prajurit tersebut dari situs Inggil atau Inggil yang berada di depan keraton yang bentuknya lebih tinggi, sehingga Sri Sultan dapat melihat atraksi dari para prajuritnya. Selain itu, pada saat itu alun-alun Lor digunakan juga oleh para rakyat untuk mendapatkan perhatian dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada masa kerajaan Mataram, dengan adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 antara Sinuwun Pakubuwono III dan juga Pangeran Mangkubumi dan sekaligus Belanda atau VOC, yang mengakibatkan kerajaan Mataram terbagi menjadi dua. Yang pertama, Kasunanan Surakarta, yang mana wilayah kerajaan Mataram bagian timur diserahkan kepada Sinuwun Pakubuwono III. Dan juga yang kedua ada Kesultanan Ngayogyakarta, di mana wilayah Mataram sebagian barat merupakan bagian dari Pangeran Mangkubumi. Dengan diserahkannya kerajaan Mataram bagian barat kepada Pangeran Mangkubumi, karena Pangeran Mangkubumi belum mempunyai keraton sebagai pusat pemerintahan, maka pada tanggal 9 Oktober 1755 memerintahkan kepada Adipati Jayaningrat untuk membuat pesanggrahan atau sebuah keraton sementara di suatu tempat yang disebut dengan Ambar Ketawang. Dari pesanggrahan Ambar Ketawang inilah Pangeran menjalankan pemerintahannya dan memerintahkan membangun keraton di antara atau di tengah dua kali, yaitu Sungai Code maupun Sungai Winongo. Semua bahan untuk membangun keraton Ngayogyakarta ini diambil dari pesanggrahan Ambar Ketawang, di mana pesanggrahan Ambar Ketawang ini dikenal dengan perbukitan Batu Kapur, yang mana saat ini Batu Kapur itu sudah rata ataupun menjadi daerah yang datar, dan juga terdapat peninggalan sebagian sisa-sisa bukti Batu Kapur yang disebut dengan Gunung Gamping. Sebelum keraton selesai dibangun, Sultan Hamengkubuwono I menempati pesanggrahan Ambar Ketawang yang berada di daerah Gamping yang tengah dikerjakan juga. Sultan Hamengkubuwono I resmi menempati pesanggrahan Ambar Ketawang ini pada tanggal 9 Oktober 1755, di mana dari tempat inilah Sultan Hamengkubuwono mengawasi dan juga mengatur pembangunan keraton yang sedang dikerjakan. Setahun setelah pembangunan keraton pada tanggal 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwono I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmiannya, yaitu keraton yang berada di pusat kota Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana dengan berdirinya kota Yogyakarta dengan nama lain Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, pesanggrahan Ambar Ketawang ini resmi ditinggalkan oleh Sultan Hamengkubuwono I, dan Sultan Hamengkubuwono I resmi menempati keraton Ngayogyakarta. Sepeninggalan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I dari pesanggrahan Ambar Ketawang, akhirnya pesanggrahan Ambar Ketawang ini diserahkan kepada abdi dalem, yaitu Ki Wirosuto dan juga Nyi Wirosuto, di mana terdapat sebuah berita bahwa Ki Wirosuto dan juga Nyi Wirosuto itu tertimbun batuan yang di dalam gua dekat dengan pesanggrahan Ambar Ketawang tersebut. Setelah menerima berita tersebut, Sultan Hamengkubuwono memerintahkan untuk memperingati peristiwa hilangnya Ki Wirosuto dan juga Nyi Wirosuto, yang akhirnya hingga saat ini upacara tersebut dikenal dengan upacara adat Separan Bekakak Gamping, di mana acara tersebut sudah menjadi agenda pariwisata tingkat nasional. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1755 ini ditetapkan menjadi Hari Jadi Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.